Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di awal ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga siang hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi yang insya Allah sebuah majelis ilmu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita telah diselamatkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik, lebih modern, dan semoga kita diantara umatnya kelak yang dapat syafaat. Amin ya robbal. Baiklah, alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah hadir. Bismillah, semoga kegiatan kita siang hari ini Allah mudahkan, lancarkan segala pendukung-pendukungnya, ya. Semoga, ya. Baik, sambil saya menyapa beberapa yang sudah hadir, boleh mohon feedback dari suara dan gambar saya, ya, serta sinyalnya bagaimana, ya. Boleh, sambil saya menyapa yang lain, boleh feedback dulu suara dan gambar saya, ya. Punya saya mau hadir, ya. Berapa yang sudah hadir, ya. Hardi, ya. Hadir. Pupus Nur, selamat. Ya. Wah, ini ada Bunyai, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Doso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Bu Sayyidatin. Selamat. Ya, Budisa, salam. Di Lutfia, Pak Tuti. Pak Swardi, ya, waalaikumsalam. Kepulauan Riau. Ibu, ya, Ibu Ibet Donia. Bismillah, insyaallah mudahkan pemahaman kita. Lantika Sari. Dewasa. Bismillah, semoga lancar, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Eni Rohaini, ya. Ya. Bu Opi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara putus-putus, ya. Suara saya gimana? Masih nggak lancar? Suara masih nggak lancar? Masih nggak lancar suaranya? Mohon feedbacknya lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Yang hari ini kita kembali bersilaturahmi dan tentunya pembahasan kita lanjutan dari pembahasan kita pekan yang kemarin, hari Ahad yang 14, ya. Ahad tanggal 14 kemarin kita membahas tentang suatu langkah perbaikan diri, perubahan lebih baik, transformasi hati, bagaimana kita bisa benar-benar mendapat, ya, ridha Allah, sehingga keajaiban, maunah, pertolongan, kemudahan dari Allah bisa datang. Dan Ahad yang kemarin kita jelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu apakah sudah benar sesuai dan pas, ya, apa yang sudah diberikan tunjuk pada kita, itu bagaimana kita melepas sekat-sekat yang ada dalam diri kita, yaitu perisai atau bisa kita untuk mendapatkan, ya, dapatkan ampunan. Itu pembahasan kita di hari Ahad yang kemarin, ya.
Suaranya nggak lancar ya. Oke, ya Allah ya. Bismillah. Ya. Baiklah ya, sebelumnya semoga semakin lancar ya nanti ya. Lancar. Sebelumnya saya tanya kembali para sahabat semua, bagaimana kabarnya semua sahabatku, saudaraku, kerabat, teman ya. Ya, terlalu luar biasa dahsyat dan dalam kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Boleh menjawab di kolom komentar sambil bismillah terus ya. Sambil coba saya, semoga ini kebetulan mendung ya. Tadi sebelumnya saya alhamdulillah bisa silaturahmi di Orwil Banten ya. Alhamdulillah banyak juga yang hadir. Itu juga awalnya ada sesuatu yang tidak lancar, tapi alhamdulillah selanjutnya lancar ya. Semoga di awal ini hanya juga ya, yang hari ini kita silaturahmi di grup ini pun juga semakin lancar ya. Walau kondisi di tempat saya saat ini mendung sudah mulai datang ya. Katanya kondisi seperti ini luar biasa. Oke, boleh komen sambil suaranya gimana saat ini dan bagaimana kabarnya semua sahabat dan saudaraku ya. Sambil saya lanjut pembahasan kita di kesempatan siang hari. Alhamdulillah, saya bahagia, sangat bahagia sekali ya. Kebetulan hari ini paralel beberapa kegiatan untuk silaturahmi. Nah, para sahabatku semua ya. Tadi dari Orwil Banten, siang ini dengan para sahabat di grup ini. Selanjutnya alhamdulillah ya, berapa kegiatan ya. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ya. Dahsyat ya. Apa ya? Nyimak sambil kan. Oke, saya lanjut. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pembahasan hari Ahad sebelumnya ya, hari Ahad kemarin? Hari Ahad kemarin bagaimana pembahasan kita? Mengenai rumus ITS. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Apa itu ITS? Rumus ITS. Ya. Coba, ada yang masih ingat dah, ya? Oh, alhamdulillah suara jelas, suara bagus. Alhamdulillah makin bagus ya. Baik, sekarang saya fokus di sini ya. Saya bertanya kepada para sahabat semua ya, masih ingat pembahasan kita hari Ahad kemarin atau yang kemarin Ahad ikut, yang belum ikut silahkan nanti bisa dicek lagi apa ya, rekaman ya, siaran ulangnya di grup ya. Tapi kebetulan sudah saya pindah, tapi insya Allah linknya sudah saya kasih. Sudah saya pindah, tapi linknya sudah saya kasih ya, sudah saya berikan di grup ya. Silakan yang belum menyimak, saran saya silakan simak ya, silakan disimak dulu pembahasan, karena pembahasan siang hari ini berhubungan dengan ini, berhubungan dengan pembahasan kita hari Ahad sebelum ya. Oke ya. Oke ya, alhamdulillah suara sudah jelas ya. Walaupun ada beberapa yang masih bergema, mungkin terlalu besar volumenya ya, volume HP-nya terlalu besar, dikecilin sedikit ya. Oke, pekan ini adalah pembahasan tentang lanjutan dan pendalaman daripada pembahasan kita hari Ahad kemarin, yaitu saya kasih tema mengulang sebuah keajaiban. Karena kita tahu ya, kita sudah paham bahwa keajaiban itu ada bagi yang percaya. Bahkan semua para sahabat semua, betul tidak saya bertanya, betul tidak sudah pernah mendapatkan keajaiban? Betul? Sudah pernah? Boleh ambil tulis komennya ya. Alhamdulillah sudah pernah dapat keajaiban. Tulis komennya silakan ya. Saya bertanya para sahabat yang hadir siang hari ini ya, sudah dapat keajaiban? Saya yakin
insya Allah ya, bismillah, atas izin Allah kita semua sudah dapatkan keajaiban, mauna, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu. Maka siang hari ini adalah pembahasannya adalah pendalaman atau lanjutan dari pekan yang lalu ya, pekan yang lalu ya. Bagi yang belum mengikuti silakan, ada linknya yang sudah saya bagikan di grup ya, silakan dilihat, disimak ya, karena ini berurutan. Kalau ya nanti kita bahas deh, kalau sepotong-sepotong itu kita pemahamannya enggak, kurang maksimal. Oke, sekarang yang pertama adalah kita perbaiki paradigma diri kita dulu. Karena ini lanjutannya, karena niatan kita adalah bismillah, semoga Allah ridho dengan sebuah ikhtiar kita menambah suatu pemahaman baru sehingga kita bisa menambah kualitas pribadi kita menjadi lebih baik di mata Allah maupun di mata makhluk ciptaannya. Nah, tentu dari itu kita harus benar-benar memperbaiki yang namanya paradigma ya, memperbaiki daripada paradigma kita. Ada yang komen suaranya mantul. Betul ya? Oke, ya. Baik, saya lanjut. Bagaimana memperbaiki paradigma kita? Ya, bagaimana memperbaiki paradigma? Ya. Sebelumnya kemarin itu sudah saya nggak tahan, sudah nggak bisa menahan untuk berbagi. Ya. Akhirnya saya coba berbagi sederhana melalui status WA saya ya. Jadi di status WA itu saya coba interaksi dari beberapa sahabat yang sudah tahu nomor saya tentunya ya. Itu sudah saya aja interaksi dengan status-status. Nah, ini berhubungan dengan paradigma itu. Artinya gimana Mas Bayu? Kita paham ya. Kita paham dulu ya. Kita mengenal dulu dan kita pahami dulu serta mengingat saat momen kita di bangku sekolahan ya, di bangku sekolahan atau pertama kali kita sekolah ya. Ini saya mau perbaikin dulu paradigmanya, karena di sini kalau tidak kita perbaiki itu kadang-kadang kita menangkapnya sepenggal-sepenggal. Nah, saat sepenggal-sepenggal tersebut itu tentu akhirnya pemahamannya nggak komplit, nggak sempurna, nggak detail, dan akhirnya di situ yang terjadi apa? Bisa untuk mendapatkan sesuatu, insya Allah bisa. Allah maha segalanya. Cuma terkadang untuk bisa bahasanya, untuk bisa mengulang lah bahasanya itu kadang tidak gampang karena pemahaman kita sepenggal-sepenggal ya. Maka paradigma ini yang saya maksud adalah coba kita ingat kembali posisi kita saat pertama kali kita masuk di bangku sekolah ya. Nah, sebelum masuk di situ ada sebuah pertanyaan sederhana ya. Saat kita mengenal pertama kali sekolah, entah itu ya kita apapun lah ya, TK, playgroup, SD, dan kita mengenal sebuah rumus sederhana, contohnya sederhana, bahwa berapa tambah berapa hasilnya 2. Seperti kemarin yang saya masukkan di status, berapa tambah berapa hasilnya 2. Tentu beberapa orang sangat berbeda jawabannya, sangat beragam jawabannya. Bagi yang sudah mengenal ya, sudah tahu tentang beberapa angka, bisa banyak menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 tambah 0 sama dengan 2, atau mungkin yang pemahamannya lebih bisa 2 ya, atau 1 tambah 1 habis itu tambah 0 juga bisa, atau mungkin ini rumus penjumlahan dan pengurangan, akhirnya dari 3 dikurangi 1 juga bisa. Artinya tergantung pemahaman kita, itulah yang akhirnya yang bisa kita lakukan. Maka paradigmanya adalah apa Mas Bayu? Paradigmanya adalah kita sadari sebelum kita memahami tentang hasil jumlahnya itu,
pasti kita sudah memahami yang namanya angkanya. Kita memahami yang namanya angkanya. Maksudnya gimana? Sebelum kita tahu bahwa jumlah daripada 2 itu adalah 1 ditambah 1 atau 2 ditambah 0 atau yang lain sebagainya. Sebelum kita tahu itu, pasti kita paham dulu dengan angkanya. Artinya paham dengan angka gimana? Pasti kita sudah paham mana sih yang angka 0, mana sih yang angka 1, mana sih yang angka 2, dan seterusnya. Maka di sini adalah sebuah paradigma, ya, sebuah paradigma sederhana, ya, yang perlu kita kembalikan ke dalam diri kita dalam proses sebuah ikhtiar memahami samudra ilmunya Allah. Ini ilmunya Allah ini luar biasa, samudra ilmunya Allah ini luar biasa. Bagaimana kita untuk bisa benar-benar memaknai itu, maka kita perbaiki paradigma, yaitu kita lebih paham dan sadar sebelum kita mengetahui hasil yang saya maksud tadi angka 2, pasti kita memahami dulu yang namanya 0, yang namanya 1, yang namanya angka 2. Pasti memahami. Maka intinya apa Mas Bayu? Intinya adalah, ya, intinya apa Mas Bayu? Intinya adalah pahami bahwa segala sesuatu itu, ya, itu adalah bentuk tahapan yang berurutan. Karena hasil maksimal itu, ya, bisa didapatkan karena, ya, saya ulang pelan-pelan sekali biar kita ini utama sekali. Kenapa? Karena kalau ini nggak pas, ya kadang itu yang bikin kita nggak bahasa yang ibaratnya nggak tepat lah, ya, yang bikin nggak tepat lah. Jadi artinya hasil maksimal itu adalah tahapan yang berurutan, ya, tahapan yang berurutan itu adalah hasil maksimal yang bisa kita dapatkan itu dari hasil sebuah langkah tahapan yang berurutan, ya, yang berurutan. Di tahapan yang berurutan artinya gimana Mas Bayu? Yang tadi saya contohkan. Sebelum kita memahami hasil daripada 2 itu berapa tambah berapa, maka kita pasti memahami yang namanya angkanya dulu. Bukan hasil penjumlahannya, bukan rumus dari penambahannya, tapi angkanya kita pahami. Ya, angkanya yang kita pahami. Angka 1, 2, 0, kita pahami. Nah, maka di situ artinya, sekali lagi mohon izin, saya membawanya pelan-pelan biar kita mudah. Artinya gini, kita terkadang menginginkan sesuatu itu memang boleh ya, memang itu sifatnya kayak gitu ya. Keajaiban itu memang sesuatu yang kita inginkan, yang datangnya tiba-tiba, tahu datang gitu ya. Ya boleh, memang seperti itu. Cuma terkadang kita perlu memahami bahwa ada langkah yang berurutan untuk mendapatkan yang maunah, pertolongan, mudahan, keajaiban dari Allah. Ada berurutannya, ada langkahnya, ada tahapnya. Itu yang saya maksud. Jadi nggak bisa kita loncat gitu ya. Artinya gini, ada 5 langkah contohnya gitu ya. Ada 5 langkah, loncat aja deh. Dari 1 loncat ke 3, 4, 5. Nggak bisa. Kalau sudah pemahaman kita di awal sudah seperti itu, bisa jadi tetap mendapatkan. Cuma saat di suatu kondisi yang kita benar-benar suatu yang benar-benar berharap yang Allah kok nggak datang ini keajaiban ini. Nah, itu kadang-kadang kita nggak bisa segera langkahnya. Karena apa? Kita sudah loncat tadi. Maka urutannya adalah harus urut. Ya, makanya kenapa di audio Telegram ya, di audio Telegram selalu ini Anas mengulang sesuai urutan kalau mendengarkan ya, jangan lompat. Kenapa tujuannya di situ? Itu karena sama persis yang saya maksud di sini, perbaiki paradigmanya. Jadi kayaknya gini, pengen cepat instan, lompat ya. Gak dengerin dari 1, 2, 3 yang langsung lompat ke sekian. Lompat gitu ya, bisanya mungkin ya Allahu alam bisa gitu ya. Cuma
yang terjadi kadang-kadang akhirnya saat saya bertanya, sudah dapat keajaiban? Alhamdulillah sudah Mas Bayu. Terus keajaibannya sudah berulang lagi? Belum. Nah, itu dia. Ada satu fase yang kita dengan sengaja kita lewati. Di awal ini ya, kita kembali lagi perbaiki paradigmanya. Paradigma kita itu perbaiki bahwa hasil yang maksimal, ya hasil yang maksimal itu bisa didapat ya dari sebuah tahapan yang berurutan, sebuah langkah yang berurutan, sebuah proses yang berurutan. Nah, kalau di saya, kenapa saya sebut tahapan Mas Bayu? Nanti ada hubungannya ya. Sebuah tahapan yang berurutan seperti itu ya. Maka itu kuncinya. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya tenang sekali ya, nggak ada yang komen ini, kayaknya terus fokus atau ketiduran nih ya. Saya juga nggak ngerti ya, karena siang-siang ini nih luar biasa ya, luar biasa. Siang-siang itu kadang-kadang apa ya sering gitu itu ya, apa hari Minggu lagi ya, aduh lagi kumpul sama keluarga semua, lagi enak-enak ngobrol, tahu-tahu ya, bahas keajaiban jadinya ajaib, akhirnya sleep gitu. Oke, saya lanjut ya. Itu paradigmanya. Pahami paradigmanya bahwa sesuatu hasil maksimal itu didapat sebab kita melakukan tahapan yang berurutan. Tahapnya berurutan tuh, langkahnya berurutan. Ya, nggak bisa kita lompat-lompat ya, nggak bisa lompat-lompat. Nah, kalau lompat-lompat gitu ya bisa sih bisa ya, bisa sih bisa. Cuma kadang-kadang karena sering saya tanya di alumni itu, kalau yang diskusi dengan saya ya, yang ada di WA sering japri itu, saya selalu tanya nih, udah dapat keajaiban? Udah. Alhamdulillah Mas Bayu ya, belum pertolongan kemudahan dari Allah datang semua Mas Bayu ya. Terus gimana? Iya Mas Bayu, cuma sekarang kok nggak datang lagi keajaibannya Mas Bayu lah. Kadang-kadang gitu kita lompat dengan apa ya, urutan tadi kita lompat, nggak berurutan gitu. Kita lompat dari 1 ke 5, 5 ke 10, 10 balik lagi ke 5 gitu contohnya. Lompat, kita nggak berurutan. Makanya kenapa langkah itu sangat penting. Ya, sangat penting. Oke. Selanjutnya adalah setelah paradigma kita benar-benar sudah kita perbaiki ya. Sudah pernah kita perbaiki ya. Oke, saya sambil sambil lihat, mantau nih ya, mantau yang ada di komen di grup ya. Belum paham ya, salam, ada yang belum paham ikut. Nah, apa Mas Bayu kok nggak paham? Ini kadang-kadang juga nggak berurutan tuh tahapannya. Makanya nanti siang ini saya bahasnya pelan banget dan ulang-ulang. Saya ulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang? Tujuannya ini biar benar dulu, pemahaman paradigma kita itu biar benar. Kalau sudah benar, sudah pas, sudah sesuai, Masya Allah, sudahlah. Yang sudah kita pelajari saat ini itu tinggal kayaknya itu yang sering kita pahami, celing itu kayak gitu itu. Terjadinya kayak gitu itu. Insya Allah ya, tentunya insya Allah bismillah ya. Tapi yang perlu dilakukan adalah berurutannya, tahapan yang berurutan, maka hasilnya akan maksimal. Oke? Saya kira sudah clear tentang kita memperbaiki paradigma ini. Maka selanjutnya apa Mas Bayu selanjutnya? Selanjutnya ini adalah artinya gini, dengan paradigma itu sudah kita bereskan, sudah kita perbaiki, maka kita seperti mengulang, men-setting ulang diri kita sebagai fitrah dasarnya. Fitrah dasarnya siapa Mas Bayu? Fitrah dasar yang Allah kasih pada kita. Kita sudah menyeting ulang itu ya. Artinya menyeting ulang gimana Mas Bayu? Coba ingat ya. Saat kita mengenal yang namanya bangku sekolah ya, karena ini ada beberapa yang kemarin saya pasang di status ya, membahas ini, bahasan di status ada yang tanya, Mas Bayu kok fitrah dasar Mas Bayu? Yaitu men-setting ulang, mereset settingan pribadi dalam diri kita ya.
Itu dengan hal yang memperbaiki paradigma itu, kita sama halnya seperti itu. Kita sudah menyeting ulang. Bahasanya itu kalau di HP itu mode pabrik, ya itu bahasanya ya. Mode pabrik dibalikkan ke mode awalnya. Saat paradigma kita benar, itu saat kita itu rasanya kayak di reset ulang. Gitu. Kita di reset ulang. Maka itu adalah suatu bentuk fitrah dasarnya kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, terus ada yang bertanya kepada saya, Mas Bayu, kok fitrah dasar, Mas Bayu? Iya. Kenapa kok fitrah dasar? Oke lah, coba saya jawab secara perlahan. Kenapa ini fitrah dasarnya? Saya ajak para sahabat semua kembali ke masa pertama kali kita mengenal yang namanya bangku sekolahan atau sekolahan. Ya. Ingat nggak saat kita pertama kali sekolah, entah itu playgroup, TK, atau mungkin apa yang mungkin sahabat semua masing-masing rasakan saat pertama kali mengenal bangku sekolah. Yang dirasakan, coba ingat-ingat masa itu. Yang dirasakan apa? Pasti semangat dan antusias. Rasanya itu semangat dan antusias. Semangat dan antusias. Saya ulang-ulang ya. Kenapa? Ini biar benar-benar kita apa ya? Ini penting gitu loh bagi ya, ini pengalaman saya sendiri yang makanya kenapa saya sarankan dengerin yang hari Ahad kemarin, karena itu saya banyak cerita tentang pengalaman saya. Itu yang saya dapatkan gitu loh. Ya, kenapa dulu saat masih pertama sekolah kita itu rasanya semangat, antusias. Semangat antusias apa? Semangat antusias untuk menerima ilmu, pengetahuan yang sudah Allah siapkan di sekitar kita. Ya. Saya sebut ilmu dan pengetahuan, samudra ilmunya Allah ini ya, itu adalah sudah mencakup semuanya. Perumpamaan sederhananya adalah itu. Yang kita bawa saat itu adalah semangat, antusias untuk bisa menerima dan mendapatkan yang namanya pemahaman-pemahaman baru untuk diri kita, lebih-lebih yang baik ya. Cuman bungkusnya bukan, maksudnya bungkus-bungkusannya bukan, tapi terkadang yang tampak itu adalah bentuknya bermain. Cobalah kita lihat mungkin anak kita yang sekarang masih punya anak yang baru sekolah, cucu kita yang baru sekolah. Coba lihat lihati dia saat sekolah gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ya karena pandemi ya, karena ada COVID ini ya, jadi sekolahnya nggak bisa offline, hanya online. Tapi rasakan, lihat dulu apa yang dia munculkan ekspresinya saat pertama kali mau mendapatkan sebuah pengetahuan baru buat dia, yang muncul semangat dan antusias, walau bentuknya yang tampak adalah bermain. Nah itu dia diri kita yang harus disetting. Itu dia yang harus kita bawa diri kita kembali ke fitrah dasarnya itu tadi. Seperti kita itu ngerasa saya bawa dulu sahabat semua ya, ingat-ingat saat kenapa Mas waktu kecil kita pertama sekolah itu yang dirasakan itu kayaknya siap banget. Mau diajarin apa? Siap. Yang diajari apa? Siap. Mau yang dikasih itu bentuknya apapun, siap. Intinya pokoknya semangat, antusias. Itu yang muncul di ekspresi. Ya. Nah, hal itulah yang harus juga kita bawa di saat ini. Kondisi saat ini itu yang harus kita bawa. Kenapa Mas Bayu? Ya karena seakan sederhananya ya, bahwa sebuah kertas ya kosong tuh siap mau di siapapun siap. Kertas baru, lembaran baru itu siap mau di siapapun. Tapi kalau lembarannya itu sudah penuh dan kita nggak mau ambil lembaran yang baru untuk suatu hal yang baik untuk kita, yang terjadi apa? Semuanya disesel-seselin tuh nulisnya, nggak beraturan, nggak rapi. Yang terjadi seperti itu. Maka yang sering terjadi apa? Coba resapi. Yang sering terjadi kondisi kita saat ini deh. Kita renung dulu sejenak. Ya, tentang fitrah dasar ini kita renung sejenak. Yang kita lakukan saat ini di umur
bukan di umur anak kecil tadi ya, di umur kita masih kecil bukan, tapi di umur sekarang kita resapi. Sering tidak kita meremehkan sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan lebih-lebih itu meremehkan orang lain. Contohnya ya, kita mungkin yang sudah bisa, mungkin lah sederhananya gini, contoh sederhananya yang gampang ya. Oke, biasanya gini deh, di universitas, di universitas, di kerjaan, atau mungkin dimanapun lah tempatnya, sering tidak munculnya rasa senioritas. Wah, aku senior, wah aku ini lebih dulu, wah aku ini lebih gini, ya kamu tahu apa. Nah, hal yang kayak gitu itu sebuah bentuk bahwa coba kita nggak membawa fitrah dasarnya yang Allah kasih dalam. Ya, maka yang terjadi apa? Ya bayangin aja, satu lembar sudah penuh dengan tulisan, masih ditambahin tulisan lagi. Yang terjadi apa? Rapi apa enggak? Coba silakan tulis. Dalam satu lembar ya sudah diisi ini tulisan apapun yang sudah kita ketahui, mulai umur contoh lah, mulai umur 3 tahun sampai umur sekarang ya hampir 40 tahun, itu sudah keisi tuh semua lembaran itu tadi ya. Setelah itu kita masih nambah lagi. Nah, tapi kita dengan nambahnya nggak mau memperbaiki atau mengambil lembaran yang baru utuh lagi. Masih lembaran yang itu diisi terus, ditulis lagi. Yang terjadi tulisan lembarnya bagus apa enggak? Coba silakan tulis. Nah, silakan komen ya. Silakan tuh komen. Ya. Itu dia ya. Pasti yang terjadi tulisannya tidak rapi, penuh oret-oretan, semakin nggak bisa dibaca. Nah, itulah yang ada hubungannya. Kenapa kita harus memahami paradigmanya, mengenal secara tahapan yang berurutan. Artinya kalau tahapan yang berurutan itu yang rapi penataannya. Oh, saya baru mengenal ini, baru memahami ini. Oke, cerna dulu sampai benar, akhirnya berurutan. Kalau sudah selesai di lembaran pertama, tarik lembar keduanya, isi lagi. Ini perumpamaan aja ya, ini perumpamaan biar gampang. Setelah lembar kedua selesai, tarik lembar ketiga lagi, isi lagi. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Agar apa? Agar diri kita itu selalu kembali ke fitrah dasarnya yang selalu semangat, antusias dalam sesuatu hal yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itulah tujuannya. Ya, itulah tujuan. Oke, ya. Jadi yang terjadi dan yang harus kita perbaiki yaitu adalah paradigmanya dan perbaiki fitrah dasar kita lagi ya. Kalaupun sekarang kita sudah dapetin segala banyak pengetahuan, terus yang sering kita lakukan apa? Merasa senior, merasa lebih tahu, habis itu lebih-lebih lagi ngerendahin orang lagi. Malah kamu masih kayak gitu, aku malah. Loh, hal yang kayak gitu itu coba. Kamu, contoh nih amanah. Contoh sederhana lagi ya, biar kita lebih memahami. Contoh sederhananya, kita punya amanah besar. Banyaklah amanah kita ya, totalnya banyak lah pokoknya. Setelah itu ada temen lagi curhat tuh, oh saya punya amanah juga nih ya. Amanahmu berapa sih? Contohnya mungkin amanahku 3 ya. Oh kamu amanah 3 aja gitu, aku yang 10 aja lihat gitu. Nah kadang yang kayak gitu itu, makanya kenapa saya bahas ini sebuah renungan saya beberapa bulan yang lalu. Hasilnya yang akhirnya saya bagikan ke sahabat semua mulai dari pekan yang kemarin, di akad kemarin saya bagikan. Kadang-kadang ada rasa yang seperti itu, walaupun cuma itu, ada rasa itu. Nah, rasa yang seperti itu yang membuat kita akhirnya gak bisa dapetin hasil yang maksimal. Apa Mas Bayu hasil maksimalnya? Hanya kita harapin apa? Entah keajaiban, entah pertolongan, entah maunah, entah mudahan, entah apa yang lainnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin, ternyata kita masih ada tadi secuil rasa yang seperti itu. Berarti kita belum beres tuh.
belum beres dengan diri kita sendiri, yang itu berhubungan dengan paradigma dan fitrah dasar. Tuh ya, ada yang komen. Kalau kita mau memulai dengan halaman yang baru, maksudnya halaman yang baru, bukan halaman yang kemarin ditinggal, tapi halaman yang baru, maka akan jadi rapi tuh, sama persis diri kita. Saat kita mau itu rapi. Itu yang terjadi. Oke? Selanjutnya, nah, memaknai sebuah sejarahnya. Oke, setelah paradigmanya beres, fitrahnya beres, nah sekarang memahami yaitu adalah sejarahnya. Sebelum saya membahas sejarahnya, ya, ada sebuah pemahaman yang akhirnya buat kita lebih gampang, ya, buat kita lebih gampang. Apa Mas Bayu yang lebih gampang? Suatu singkatan atau rumus yang akhirnya kita selalu ingat untuk bisa terus memperbaiki paradigma dan terus memperbaiki, menyiapkan lembar-lembar yang baru untuk kehidupan ini, yaitu dengan mengingat rumusnya yang di awal tadi saya sampaikan, yaitu hasil maksimal. Ya, hasil maksimal itu sama dengan, ya, silakan tulis boleh. Hasil maksimal itu sama dengan, ya, langkah, ya, yang berurutan, ya, tahapan yang berurutan. Tahapan aja ya, enak tulisannya tahapan. Jadi hasil maksimal sama dengan tahapan yang berurutan. Nah, singkatannya itu yaitu, kalau disingkat nih, amal panutan. Rumusnya amal panutan. Biar kita ingat, oh amal panutan. Berarti apa Mas Bayu amal panutan? Berarti kalau kita menginginkan hasil yang maksimal, maka kita harus mau, ya, harus mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Harus mau, ya, melakukan tahapan yang berurut. Hasilnya akan maksimal. Singkatannya ada di situ, ya. Singkatannya gimana Mas Bayu? Coba ya dilihat. Tahapan, ya. Tahapan itu ya kita ambil A-nya, ya. Ya, tapi hasil maksimalnya dulu. Hasil maksimal sama dengan tahapan berurutan. Kan gitu ya rumusnya. Harapan, ya. Harapannya ambilnya A dulu. A, ya. Harapan itu ambil A-nya, terus habis itu maksimalnya ambil ujungnya MAL. Jadi amal itu berarti hasil maksimal, ya. Hasil maksimal, harapan maksimal saya sebut harap. Hasil maksimal, ya. Hasil maksimal sama dengan tahapan yang berurutan. Amalnya singkatan dari hasil maksimal. Ambilnya A dari hasil, mal dari maksimalnya. Amal. Panutannya ambil dari kata tahapan di ujung, yaitu PAN, ya, pan, terus ambil di ujung kata berurutan, utan, jadi panutan. Jadi singkatannya adalah amal panutan. Oke, ya, amal panutan. Maka selanjutnya setelah kita sudah paham dengan itu, akhirnya nyaman, pembahasan kita nyaman, baru kita siap untuk masuk dengan sesuatu yang lebih dalam lagi. Siap enggak nih, ya? Siap enggak? Pemahamannya sudah beres, kita sudah mereset semuanya, mengulang, memperbaiki modenya, mode diri kita, jadi mode yang kasih sama Allah, maka siap dengan kondisi yang yaitu sebuah rumus namanya amal panutan, ya. Amal panutan itu singkatannya dari hasil maksimal, ya, sama dengan tahapan yang berurutan. Itulah ya singkatannya. Oke, maka kalau dari situ kita sudah siap untuk menerima sesuatu hal pembahasan yang lebih dalam lagi, karena kita sudah beres urusan sama diri kita, insya Allah sudah beres. Urusan untuk siap menambah pengetahuan bagi diri kita juga sudah beres. Maka akhirnya siap kita menerima isian-isian baru. Siap menerima isian-isian baru.
ya, yang insya Allah kasih di kehidupan kita. Maka sederhana yang saya contohkan adalah kisah sejarah yang pasti semua sahabatku ingat dan mungkin bisa tahu, yaitu adalah sejarah pertama kali junjungan kita, Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali mendapatkan wahyu. Di fase itu coba pernah nggak baca artikelnya, kisahnya, buku-bukunya itu ya. Saya punya buku yang kisahnya mengkisahkan junjungan kita ya, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya punya buku itu tebal sekali, bukunya kurang lebih berapa ya halamannya, hampir 500-an, tebal banget. Itu kisahnya Nabi Muhammad ya, mulai dari kecil itu ya, mulai umur sekian tahun yang harus yang harus menguburkan orang tuanya sendiri, itu menggali tanahnya sendiri beliau di umur sekian tahun itu ada sampai pertama beliau mendapatkan wahyu. Nah di situ coba Rasul kita saja, manusia paling mulia saja, itu saat mau dapatkan satu pengetahuan ya, mungkin waktu itu adalah wahyu, ayat-ayat Al-Quran yang dikasihkan oleh Allah ya melalui malaikat Jibril. Itu saja yang dimunculkan oleh beliau apa? Saat pertama kali Jibril bicara, Iqra, suruh baca. Tapi yang dimunculkan oleh Nabi apa? Saya nggak bisa baca. Ini apa? Nabi dipeluk. Setelah dipeluk, suruh lagi, Iqra, baca. Saya nggak bisa baca, masih belum bisa baca. Dipeluk lagi sama Jibril. Sampai itu pulang 3 kali. Tapi inti di situ apa yang bisa kita pelajari? Bahwa seorang junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW pun saat mau mendapatkan pengetahuan, saat mendapatkan wahyu, itu pun beliau mengakui dirinya nggak bisa baca. Itu yang saya maksud. Maksudnya rasa yang itu yang harus benar-benar kita teladani dalam diri kita. Kadang diri kita itu gitu, mau dapat ada ilmu apapun deh, gitu ya. Kadang-kadang rasanya gini kita, Allah sudah tahu gitu. Coba bayangkan dulu, rasakan dulu. Ini pembahasannya memang nggak gampang ya. Mungkin beberapa orang rasanya beberapa ngerasanya itu gini, malah pembahasannya apa sih yang dibahas ini itu. Coba kalau kita ngerasa yang seperti itu, ya Allah alam, itu hak Anda. Saya nggak bisa merubah apapun karena yang punya hati juga Allah. Tapi bisa jadi di situ berarti kita sudah benar-benar menutup diri kita, untuk atau atas pemahaman pengetahuan yang baru. Dan kita mungkin bisa jadi di situ kayaknya nggak meneladani junjungan kita. Junjungan kita saja saat mau pertama dapetin wahyu mengakui kok ya, nggak bisa, saya nggak bisa bahagia. Nah di situ yang terjadi, dipeluk sama Jibril harus seperti itu. Coba, nah junjungan kita saja melakukan itu. Kalau kita nggak nerapin, Allahu a'lam ya, saya nggak bisa ngomong lebih. Tapi itulah yang saya maksud, untuk perbaikan diri kita. Kan yang kita harapkan, kan kita inginkan untuk dapetin sesuatu yang Allah ridho datengin ke kita, mau pertolongan, keajaiban dan lain. Oke? Ya clear? Udah bisa? Kalau ini belum clear, saya nggak bisa melanjutkan. Karena kalau dilanjut pun hasilnya yang terjadi apa? Seperti kayak tadi, lembaran tadi. Akhirnya yang terjadi itu keisinya nggak berurutan, coret-coretan, hasilnya apa? Nggak rapi. Saat nggak rapi, kita pun nggak bisa mau dapetin apapun, sebagus apapun, itu nggak bisa maksimal. Bisa ada hasilnya tapi nggak maksimal. Itu yang saya maksud ya, itu yang saya maksud. Oke, saya kira ini sudah clear ya, pemahaman ini sudah clear dan kita siap
kita siap memaknai lebih dalam tentang perbaikan diri kita, transformasi diri kita, dan itu semoga Allah ridho menjadi sebuah wujud yang dilihat agar Allah datangkan maunah, pertolongan, kemudahan, dan keajaiban buat kita semua. Oke? Nah, sekarang lebih dalam nih pembahasannya, ya. Di dalam nih pembahasannya. Di dalam tujuannya kenapa? Ya memang seperti itu, kita harus memaknai sebuah, ya contohnya lah sederhananya ya. Kalau kita mau ujian itu contoh nih, contoh sekali, contoh di bangku sekolah saat ada ujian, terus kita nggak memahami tentang suatu ilmu atau pengetahuan, yang terjadi apa? Banyak hal sih, bisa nyontek, bisa kita celingak-celinguk, aduh ini nggak paham ilmunya, terus saya harus ngapain ini, jawabnya soalnya ini. Rasakan itu. Kalau sekarang diri kita ngerasanya ada persoalan tuh, terus habis itu kita celingak-celinguk, saya harus ngapain nih, saya harus ngapain. Nah bisa jadi sebabnya apa Mas Bayu? Bisa jadi sebabnya kita belum beres soal yang tadi kita bahas. Paradigmanya belum beres, fitrahnya belum beres, memahami apa namanya yang tadi saya sampaikan sejarahnya tentang menteladani Rasul kita itu belum beres. Yang terjadi gitu, kalau ada persoalan ya tuh kayak gimana ini, gimana, tanya ke gurunya, ya nggak bisa lah, bukan pelajaran. Kan itu ujian, yang jaga orang lain bukan guru kita. Contoh, coba kita ingat lagi saat kita ujian nasional, contohnya ujian apapun deh, masuk, contoh nih ada apa ya, ada mungkin ada satu penerimaan apa gitu ya, contohnya. Ingat waktu ujian itu, kalau kita nggak paham dengan apa pemahaman ilmunya itu, yang terjadi apa? Kita celingak-celinguk, mau tanya sana nggak kenal, mau tanya siapa nggak bisa ya, karena nggak ada yang tahu. Mau tanya yang lain nggak bisa, kita sendirian. Nah itulah yang saya maksud. Sebelum kita memahaminya, yang terjadi seperti itu, yang terjadi seperti itu. Oke, maka sekarang kita masuk ke dalam pemahaman kita saat ini. Sebelum saya masuk, suara saya masih jelas ya. Kebetulan alhamdulillah ya, tempat saya hujan lebat ya, hujan lebat, masya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga tetap lancar ya, gambar suara saya tetap lancar dan kegiatan kita tetap lancar. Hujannya deras sekali, tapi nggak apa-apa, berkah. Insya Allah kita membahas tentang nilai-nilai Allah, lokasi hujan derasnya kayak gini nih ya Allah ya. Bismillah ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Kalau suara saya jelas, saya lanjut. Baik. Siapapun kita, maka pahamilah yang namanya rumus ini. Ya, rumus ini. Jadi oke. Nah, pembahasan ini akan banyak rumus nanti. Tujuannya buat apa Mas Bayu? Kalau kita banyak rumus, itu memudahkan kita mengingat sesuatu hal. Kayak tadi, hasil maksimal itu karena kita mau melakukan sebuah tahapan yang berurutan, maka hasilnya akan maksimal. Nah itu adalah gampangannya apa ya? Amal panutan yang dijadikan gambaran visualnya siapa Mas Bayu? Rasul kita, gitu aja. Jadi kalau kita lihat Rasul kita, ingat selalu, oh iya, hasil maksimal itu karena tahapan yang berurutan. Itu yang saya maksud ya. Jadi kita akhirnya paham diri kita, settingannya itu sudah siap, berurutan terus. Oke. Sekarang saya masuk di poin yang selanjutnya. Siapapun kita, pahami rumus ini. Ya, rumusnya kok PSBB Mas Bayu? Rumusnya PSBB ini sederhananya adalah, silakan ditulis ya. Puncaknya syukur, ya. Puncaknya rasa syukur. Puncaknya bersyukur, bahasa sederhananya, puncaknya bersyukur itu karena
yang didapatkan, yang akan kita dapatkan itu adalah keberuntungan dan bahagia. Jadi puncaknya syukur adalah beruntung dan bahagia. Makanya kenapa saya sebut PSBB, puncak syukur bahagia, puncak syukur beruntung bahagia. Gitu ya. Puncak syukur. Jadi singkatan PSBB itu apa sih Mas Bayu? Kok banyak-banyak banget rumusnya, ini nanti gimana? Biar gampang. PSBB kondisi saat ini kan banyak tuh beberapa tempat yang masih PSBB. Saya hubungkan. Rumusnya apa? Puncak syukur itu pasti kita akan mendapatkan beruntung dan bahagia. Jadi keberuntungan dan kebahagiaan itu ya didapatkan itu dengan fasenya kita di tingkat puncak syukurnya yang berada di puncak tinggi rasa syukur kita. Jadi puncak tertinggi dari rasa syukur kita itu bisa menghasilkan keberuntungan dan kebahagiaan. Makanya kenapa saya sebut puncak syukur sama dengan beruntung dan bahagia. Terus apa itu bagi saya biar gampang gitu. Ingatnya apa ya? Kalau kita kadang-kadang bersyukur kita tahu tuh di surat Ibrahim ya, siapa yang bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya. Kita sudah tahu itu. Bahkan di positive feeling itu dibahas kan ya. Dibahas kan ayat itu. Nah, cuma akhirnya biar kita gampang sekali bersyukur itu gimana sih? Ya sederhananya bikin itu kita mudah ingat. Jadi kalau kita ibaratnya menginginkan keberuntungan, kita menginginkan kebahagiaan, maka cara sederhananya adalah itu dihasilkan dari puncak syukur kita yang paling tinggi. Jadi, rasa syukur yang paling tinggi dari diri kita itu bisa menghasilkan beruntung dan bahagia. Ya. Makanya kenapa rumusnya saya sebut PSBB biar gampang. Kondisinya adanya COVID, jadi akhirnya banyak PSBB. Berarti apa singkatannya PSBB? Biar positif masuk ke dalam diri kita, yaitu adalah puncak syukur sama dengan beruntung dan bahagia. Ya. Jadi siapapun kita harus pahami gitu. Apapun profesi kita, apapun level kita, apapun aktivitas kita, pahami itu agar kita benar-benar bisa berada di puncak syukur dalam diri kita. Jadi rasa syukur kita bukan hanya sekedar saja, bukan hanya sekedar syukur, udah yang dikasih Allah bersyukur gitu, bukan hanya di situ aja. Tapi bagaimana kita berada di level tertingginya, puncak tertinggi dari rasa bersyukur itu. Nah, dalam diri kita ya khususnya ya, itu adalah sebuah yang bisa benar-benar kita maknai itu. Ya. Oke, ya bisa dipahami. Ya, artinya kalau kita sudah memahami bahwa siapa yang bersyukur pasti akan kutambah nikmat, ya, maka itu ada di Al-Quran. Selanjutnya yang terjadi, maka bagaimana kita bisa berada di posisi rasa syukur kita yang paling tinggi. Bahasanya puncak syukur. Gimana kan? Nah ya, yang harus benar-benar kita terapkan adalah kondisi yang sudah terjadi itu kita pahami itu datangnya dari Allah, itu pasti yang terbaik menurut Allah, yang baik menurut kita. Maka di situ pasti kita bisa menemukan. Dengan adanya COVID, keadaan seperti ini, alhamdulillah sholat malam saya jadi rutin tiap hari. Dengan kondisi kayak gini, alhamdulillah sedekah saya jadi rutin setiap hari. Dengan kondisi ini, alhamdulillah jadi saya makin bisa perhatian ke anak-anak setiap hari. Nah, itu rasa-rasa yang seperti itu akan memunculkan rasa-rasa syukur. Nah, saat rasa syukur itu berada di posisi tertingginya dalam diri kita, di puncaknya dalam diri kita, maka yang akan muncul datang di kehidupan kita insya Allah adalah untung dan selanjutnya ya, bahasnya dalam ini ya, saya sebut ini mungkin memang ada yang nggak gampang, yaitu bismillah lah, semoga Allah mudahkan gitu aja. Tapi ini memang sebuah hasil renungan saya dari ilmu yang saya dapatkan ini. Kadang-kadang ya memang ya manusiawinya itu masih kadang-kadang ngerasa
gini ya, kok gini. Nah, akhirnya saya merenungkan sesuatu itu beberapa bulan yang lalu. Mungkin saya akhirnya tidak sering live lagi ya, dan akhirnya setelah memahami baru sekarang live lagi ya. Nah, itu saya renungi akhirnya di situ. Selanjutnya adalah sebuah rumus sederhana ya. Ini awal mula sekali saya memahami awal mula sekali saya kayak diketuk hati, diketuk diri saya. Saya membaca sebuah artikel dari seorang ulama, seorang tokoh, seorang aktivis, seorang penyair ya, yang beliau sudah almarhum, tapi tulisannya itu viral, tulisannya itu dimuat oleh beberapa media terus gitu ya, diulang-ulang gitu. Saya membaca di situ, yang saya dapetin itu adalah gini, sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan, sebuah kesuksesan ya, sesuatu yang kita inginkan itu gabungan dari semangat, spirit, gratitude, yaitu rasa syukur, dan hati dikemas jadi satu. Maka yang muncul itu rasanya itu tadi, kita merasa beruntung, bahagia, mulia, kondisi itu rasanya sesuai terus itu. Karena kita mengemas itu, kita kemas dengan itu tadi, kita kemas dengan semangat, kita kemas dengan rasa syukur, kita kemas dengan itu, kita tanamkan dalam hati kita. Hati itu hati ya. Jadi kita kemas di situ. Akhirnya saya di situ biar gampangnya makanya kenapa ya muncul ya, mohon maaf sekali, bukan yang lain, ini hanya saya bercerita saja awal mulanya. Nah, itu akhirnya saya muncul SSQ itu awalnya dari situ. Yaitu singkatannya sederhana ya, karena kalau saya singkat nggak nemu ya, dari singkatan spirit, gratitude, heart itu nggak ketemu. Akhirnya biar gampang akhirnya saya coba mencari sesuatu hal yang memudahkan saya untuk selalu ingat, yaitu akhirnya ketemu, yaitu adalah semangat, syukur, dan hati, kolbu. Saat ini semua jadi satu. Maka yang terjadi itu kita lebih nyaman mensikapi segala apa yang terjadi di kondisi kehidupan. Aman, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 momen kita masih mungkin nggak gampang ya, itu mungkin masih manusiawinya seperti itu. Tujuannya biar mungkin kita bisa naik tingkat terus ya. Lokasi itu kan biasanya levelnya naik terus. Jadi seperti itu. Untuk naik level kita dikasih ujian yang mungkin kita masih meresponnya nggak gampang. Yang awalnya gelas jatuh kita sudah bisa sabar, tapi kalau TV yang jatuh kita nggak sabar. Nah, itu adalah level kesabaran. Contoh sederhananya seperti itu. Kalau ada kejadian sesuatu yang kita mungkin nggak bikin kita nggak nyaman, biasanya kondisinya seperti itu. Sudah jam 2 lebih ya, belum selesai nih pembahasan kita ini. Saya lanjut ya, mohon izin ya, saya lanjut mungkin kurang lebih beberapa menit yang lagi ya kuncinya ya, mungkin agak saya percepat biar lebih gampang ya, lebih gampang. Insya Allah kita lanjut nanti pekan yang depan. Karena memang kenapa Mas Bayu? Ya karena ini sesuatu dasarnya. Saya nggak mau nambah dulu, saya nggak mau nambah pemahaman kita sebelumnya kalau ini nggak beres. Makanya kenapa kalau sudah beres tadi paradigma dan lain-lainnya, akhirnya masuk semua dalam diri kita, enak gitu ya, enak. Jadi akhirnya mau praktek apapun itu ya, apalagi praktek jurus-jurusnya di MR gitu ya, enak ya. Diri kita sudah beres, enak ya. Oh iya, saat ini saya lagi di detox nih, reset. Nah, akhirnya kayak gitu itu nyaman kita, langkahnya itu nyaman banget. Oh iya, sekarang lagi perisainya belum beres, cara perisainya gimana ngelepasnya? Oh iya, lepasnya harus benar-benar yang sungguh-sungguh, gak asal melepas yang seperti yang kita bahas di hari Ahad ya. Yang lepasnya asal-asalan, istighfar itu sambil lihat TV, sambil lihat HP, tangan pegang tasbih, yang kanan pegang tasbih, yang kiri pegang remote, sambil lihat channel-channel yang lain. Istighfar, tapi apa yang terjadi? Tangannya kanan istighfar, kirinya lihat TV, sambil lihat TV pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Ya masa bisa.
Masa bisa kita menunjukkan bahwa kesungguhan kita benar-benar minta ampun, istighfar Allah? Nggak bisa. Itu yang saya maksud. Pembahasan kemarin, sekarang pendalamannya pun seperti itu. Itu yang saya maksud. Ya. Maka yang terjadi adalah apa yang Zayu? Makanya kenapa ini saya kasih mohon izin ya, mau izin untuk berbagi. Kalau mau menerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya alhamdulillah. Itu pun karena kehendak Allah. Itu pun karena kehendak Allah. Apa Mas Bayu? Ini ya sebuah doa sayangan saya ya. Saya doa yang paling saya senangi gitu ya. Saya niru doanya Nabi Sulaiman. Boleh kan ya? Nabi-nabi niru kita doanya Nabi Yunus. Kalau hati kita nggak tenang, kita doa. Saat doanya Nabi Adam, kita mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan seperti Nabi Adam, Rabbana dzalamna dan seterusnya. Ya. Itu doa-doa yang Nabi yang lainnya ya banyak sekali. Nah ini saya ambil di sini doanya Nabi Sulaiman ya. Ini doanya menurut saya nih ya, mohon maaf sekali, menurut saya ini mantep banget, merasuk dalam hati. Nah, ini akhirnya doanya sederhana, coba maknai kata-kata ya. Dan saya mohon izin nggak membawakan, nggak menuliskan Arabnya karena tujuan kita biar kita memaknai doa tersebut. Karena doa yang benar-benar mantap itu, doa yang benar-benar doa yang benar-benar bagus itu adalah doa yang kita tahu tuh maksud doanya. Ya. Dan jangan kita doa terus kita nggak ngerti maksudnya ya itu kadang-kadang dapatnya nggak maksimal. Makanya kenapa kita balik lagi, hasil yang maksimal adalah tahapan yang berurutan. Nah tahap berurutan apa? Kalau belum bisa memahami ayatnya secara full, ya sudah pahami dulu terjemahnya. Itu yang saya maksud. Nah ini yang saya cantumkan di sini ya. Doanya, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb ya, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri. Tuh, coba. Tetap mensyukuri nikmat-Mu. Ya. Yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan orang tuaku. Tuh. Doanya Nabi Sulaiman aja doa seperti itu. Ya Allah ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap bisa mensyukuri. Jadi ibaratnya itu doa kita itu, ya Allah kasih sesuatu pemahaman dalam hati saya, dalam diri saya untuk bisa tetap mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan. Nikmat itu kan semuanya. Ya, walaupun kondisi saat ini bisa jadi itu nikmat. Kenapa nggak nyaman? Karena menurut kita itu nggak sesuai. Tapi itu yang terbaik buat Allah. Itu saya maksud nikmat itu. Yang Kau anugerahkan kepadaku dan orang tuaku. Dan serta untuk mengajarkan amal soleh, berbagi, tuh, berbagi, ya, mengajarkan amal soleh yang Kau ridhoi, berbagi dengan sebuah sarana, langkah, tahap yang Kau ridhoi itu, saya bisa berbagi, dan masukkan aku ke dalam rahmat-Mu dan masuk ke dalam golongan-golongan hamba yang soleh. Ini doanya keren banget tuh, saya seneng banget sama doa ini. Ya, senang banget saya sama doa ini. Keren banget doa. Bentar ya. Keren banget. Ya. Keren banget doanya. Coba gini, bacai deh, pelan-pelan bacai maknai. Pelan banget bacai. Satu persatu makna dari ungkapan kata ini maknai dulu deh. Ya Allah ya Rabb, berilah aku ilham agar untuk bisa tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan orang tua. Ya, kita meminta tuh rasa syukur yang terus bertambah. Kita minta. Setelah itu serta untuk mengajarkan amal soleh, ya, yang Kau ridhoi. Jadi membagikan dengan yang diridhoi Allah. Tuh, coba. Jadi membagikan kalau nggak diridhoi Allah ya nggak bisa. Contoh kegiatan kita siang hari ini pun kalau Allah nggak ridho juga nggak bisa. Itu ya saya maksud ya. Makanya ini sebuah doa yang Kau ridhoi Allah, mengajarkan amal soleh yang Kau ridho. Selanjutnya apa? Masukkan aku dengan rahmat-Mu. Jadi atas rahmat Allah, ya, atas rahmatnya Allah kita masuk ke dalam golongan-golongan hamba-hamba yang soleh. Itu coba. Ya itu kenapa ya saya nggak mau masukkan Arabnya karena saya ingin memaknai benar-benar doa ini.
Kalau doa kita baca Arabnya itu bisa. Cuma kadang-kadang kita itu nggak inget itu apa gitu ya. Akhirnya apa? Pendalaman dari makna doa gitu nggak powerful. Kita tuh nggak rasa-rasa, nggak bener-bener gitu, nggak sungguh-sungguh kayak berdoa. Doa salah-salah. Contoh sederhana aja deh. Doa kita kayak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba doa yang kadang-kadang cepet gitu itu aja kita sudah tahu artinya, maknanya. Itu kadang-kadang kita nggak inget. Saat doa itu lo mintanya nggak sungguh-sungguh. Hanya minta kalau dengan bahasa kita itu kan diperbolehkan. Nikmati itu. Ya Allah ya Rabb, ilhamkan aku untuk tetap bersyukur dan mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan kepadaku dan kepada orang tua, serta untuk mengajarkan amal soleh sesuai yang Kau ridhoi, dan masukkan aku dengan ridhomu, dengan rahmatmu ke dalam golongan-golongan hamba yang soleh. Itu enak banget, doanya enak banget. Masya Allah, tuh ada yang sering baca tuh ya. Ini juga kesayangan bagi saya sih, di antara doa kesayangan gitu loh. Ya kalau selesai sholat itu enak. Rasanya enak banget, kayaknya syukurnya itu nambah banget. Walaupun kadang-kadang itu kita masih apa ya? Ya masih ada sesuatu manusiawinya, tapi rasa syukurnya itu enak. Oke? Ya. Aduh, sudah hampir 2:30 ya. Cepat-cepat aja ya. Hanya beberapa lagi ya, beberapa labil langkahnya, tapi mungkin kayaknya tetap nggak ngejar ya, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah kita ada pekan depan untuk membahas lagi ya. Nanti akan ujungnya nanti kita akhirnya dapat tentang rumus setuju itu tadi. Masih tahu yang lihat komen lihat status lihat status saya di WA maupun di grup, kan ada tuh rumus setuju. Saya sebut rumus ketujuh. Itu apa aja Mas Bayu ya? Hidup kita sukses, bahagia, dekat sama Allah, bisa 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 memilah-milih ya, bisa membedakan mana yang baik dan enggak ya. Setelah itu mulia, setelah itu penuh dengan solusi ya. Setelah itu pintar lah. Itu rumus setuju itu akhirnya bisa kita dapatkan nanti kalau sudah kita clear di sini. Cuma karena kita nggak ngejar kayaknya kalau kesempatan siang hari ini, maka insya Allah nanti pekan depan bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi ini sudah clear dulu, Masya Allah, itu beruntung, senang sekali saya ya. Maka intinya adalah seperti ini. Dalam proses perbaikan diri, kita menjadi lebih baik lagi. Maka yang perlu kita tanamkan adalah semangat syukur yang ada dalam hati kita. Rasa semangat bersyukur dalam hati kita, yang tadi saya sebut di situ SSQ ya. Semangat bersyukur dalam hati kita untuk meraih ridhonya Allah. Agar maunah, keajaiban, pertolongan, kemudahan, ya, segala yang apa kita harapkan itu bisa Allah datangkan pada kita semua. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Oke ya. Sebelum ada beberapa pertanyaan, saya lanjut ini dulu ya. Lanjut ini dulu biar clear, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan, setelah itu kayaknya nggak ngejar karena ini sudah 2:30. Jam saya sudah hampir 2:30. Yang mungkin luar kota, yang wilayahnya di luar WIB sudah asar. Kalau di saya kurang beberapa menit lagi. Allah lah ya. Kalau yang belum silakan japri saya, boleh ke HP saya, ke nomor HP. Silakan japri saya, nggak apa-apa, pasti saya jawab ya. Kalau semua saya nggak jawab di kegiatan kita siang hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah ini puasanya dalam nih. Ada sebuah warisan yang Rasulullah SAW itu berikan kepada kita, dan itu menjadi sebuah rukun kewajiban khususnya bagi ikhwan laki-laki di setiap minggu saat sholat Jumat. Itu selalu diingatkan ya, selalu diingatkan bahwa untuk meningkatkan takwa ya, bagi yang ini khusus yang bapak-bapak nih ya, yang ikhwan ya, ikhwan yang laki-laki, yang bapak-bapak kalau lagi sholat Jumat itu pasti diingatkan, karena itu sebuah rukun dalam sholat Jumat itu pasti harus membaca ya surat Al-Imran itu ya,
Membaca itu tujuannya biar apa? Itu sebuah pengingat, kita diminta untuk meningkatkan sebuah rasa dalam diri kita agar iman kita nambah, takwa kita nambah, kualitas diri kita mendekat ke Allah itu nambah terus. Nah itu makanya kenapa diingatkan di setiap minggu, dan ini merujuk dari apa yang sudah Rasulullah terapkan saat beliau masih. Itu akhirnya terus menjadi pengingat. Tiap minggu kita diingatkan, ya. Diingatkan untuk terus menambah kapasitas perbaikan diri kita. Tambahin dan tambahnya itu bukan asal-asalan, ya. Tambahnya bukan asal-asalan, ya. Bentar, saya tarik dulu. Tambahnya bukan asal-asalan. Artinya gini, setelah sholat di masjid kita apa ya? Levelnya naik tuh, tinggi tuh. Dekatnya sama Allah, takwanya, imannya itu tinggi. Tapi giliran keluar dari masjid, sholatnya sudah beda. Kalau di masjid khusyuk banget, Allahu Akbar, khusyuk banget. Tapi giliran nyampe rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti kita nggak sungguh-sungguh. Itu yang dimaksudkan intinya, ya. Nanti insya Allah nanti pekan depan saya bahas lebih dalam deh tentang ini, ya. Ini pekan ini biar clear dulu tentang kita bagaimana memaknainya. Oke? Maka inti adalah kuncinya, ya, kunci dari warisan itu tadi, ya, adalah kita benar-benar bisa, ya, kita benar-benar bisa meningkatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan diri kita untuk benar-benar masuk ke dalam situasi yang di situ kita benar-benar dekat ke Allah, dan itu kita jagain. Itu maksudnya, hubungannya ada di situ. Kalau kita nggak beres paradigmanya, fitrahnya nggak beres, sejarahnya nggak bisa memahami, terus habis itu syukurnya nggak bisa kita tingkatkan, nggak bisa kita puncakkan, ya. Setelah itu kita nggak punya semangat dan lain-lainnya, maka yang terjadi kita mau deket ke Allah itu nggak ada energinya, kayak asal-asalan gitu rasanya tuh. Ya sudah, sholat aja, gitu aja, ngaji aja. Terus habis itu apalagi ya, ibadah yang lain asal-asalan. Itu yang terjadi kenapa? Karena kita nggak clear diri kita, tadi nggak clear di awal, maka ujungnya ada di sini. Jadi saat kita sudah maksimal itu semua, maka intinya bisa kita dapatkan. Intinya apa, Mas Bayu? Kita akan memunculkan sebuah proses, sebuah tahapan yang maksimal, optimal, powerful, ya, untuk dekat ke Allah. Di antara yang mudah dalam sesuatu yang sering kita pahami, ya, yaitu adalah masuk dalam zona di mana itu zonanya yang insya Allah, ya, insya Allah penuh dengan kemudahan, pertolongan, maunah dari Allah. Yaitu dengan apa, Mas Bayu? Sungguh-sungguh sholatnya. Saat kita sholat sungguh-sungguh maknai bacaannya, saat takbir, saat baca Fatihah, saat baca surat-surat yang kita hafal, saat ruku, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud, itu kita makna semuanya. Nah, disitulah rasa yang perlu kita terapkan agar Allah ridho datangkan maunah, pertolongan, kemudahan untuk kita. Karena kita rasanya sungguh-sungguh, gak asal sholat-sholatan. Asal sholat gimana? Sudah sholat, asal-asalan, sudah 3 rakaat, kita gak inget, ini rakaat keberapa ya? Iya, ini rakaat keberapa? Gak inget itu. Nah, itu berarti kita gak memaknai pelan-pelan tentang memaksimalkan mendekat. Ya, maksimalkan. Dimensinya Allah itu apa ya? Dimensinya Allah itu dimensi yang itu ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, ya. Sholat, ngaji, puasa, ya, zikir, terus ibadah-ibadah yang lain-lainnya, ya, sunnah-sunnah yang lainnya. Lah itu semua diantaranya adalah dimensi-dimensi, zona-zona yang itu zona takwa, ya. Yang kita kenali zona takwa, zona dekat dengan Allah. Maka kalau sudah dekat sama Allah, apa yang terjadi? Sudah, kehidupan kita penuh apa ya, maunah, pertolongan, kemudahan, keajaiban dari Allah SWT. Insya Allah, bismillah, kalau kita bisa menerapkan.
Kalau pembahasan ini akan saya bawa lagi ke pekan depan ya. Saya bawa lagi pekan depan biar memaknainya lebih dalam ya. Tapi intinya sudah saya sampaikan. Tapi untuk pemahaman lebih dalamnya insya Allah saya ulang lagi nanti di pekan depan ya. Karena waktu kita sepertinya tidak mengejar ya. Oke. Sebelum saya tutup ya, sebelum kita selesai, ada beberapa pertanyaan, silakan. Tadi sepertinya ada yang bertanya nih. Cuma bentar ya. Tadi mana ini ada pertanyaan ini? Coba boleh anu lagi? Boleh tulis lagi tuh pertanyaannya? Oh, keren ya, ada yang anu ya. Pertanyaan tadi ada yang bertanya, saya nggak inget tuh. Bisa mohon ulang lagi pertanyaannya. Saya nyariin di scroll kayaknya tidak menemukan. Scroll kayaknya. Coba ya. Ya. Itu yang saya maksud ya. Ya, warisan Allah itu warisan Rasul itu adalah yang menjadi rukun itu adalah saat sholat Jumat ya. Jadi sebuah pengingat untuk selalu menambah kualitas dan kualitas takwa iman kita ya. Jadi Imran itu yang selalu dibaca oleh khatib ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu selalu dibaca saat sholat Jumat. Mungkin para ikhwan ingat ya, itu tujuannya adalah mengingatkan bahwa kepada orang-orang yang bertakwa itu takwanya yang sungguh-sungguh gitu, maksudnya gitu. Dan takwa yang asal-asalan, iman yang asal-asalan, maksudnya itu kalau sholat jangan asal, ibadah jangan asal gitu maksudnya. Biar level kualitas diri kita itu naik gitu. Gak ada yang tanya? Saya tadi tanya ya, saya nggak inget nih ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yes. Ya, cuma kadarnya harus bener ya. Kadang-kadang kita kadarnya nggak pas. Kadang-kadang seringnya kita ya, saya sebut kita itu karena diri saya termasuk. Kadang-kadang kadarnya itu nggak pas. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu kadang-kadang ya, kadang diri kita itu nggak inget. Kalau ada persoalan kolektor datang gitu ya, apalagi kalau penghasilan lagi pendapatan belum cair gitu ya, belum dapat penghasilan, itu kadang-kadang yang kita dulukan bukan Allahnya, yang kita dulukan komplainnya. Nah, itu kadang-kadang kita yang nggak gampang tuh ya, betul nggak ya? Ada sesuatu nggak lancar datangnya itu ya, yang kita dulukan komplainnya, bukan Allahnya. Kalau kita ingat terus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bismillah, semoga kita terus bisa memperbaiki ya. Ada pertanyaan? Cukup nih? Nggak nemu tuh, mana ya pertanyaannya ya? Oke, silakan japri aja kalau ada pertanyaan ya. Saya kira sampai di sini pembahasan kita siang hari ini karena sudah mendekati asar. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tadi mungkin tidak nyaman mencontohkan pembahasan yang kayaknya nggak nyaman dibahas. Saya mohon maaf kan. Ini semata karena saya ingin berbagi apa yang saya rasakan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya itu atas kehendak Allah yang menggerakkan hati sahabat semua ya. Tapi semata insya Allah niatan saya adalah untuk bagaimana benar-benar bisa berbagi ya, menjadi kebaikan, dan itu menjadi sebuah ikhtiar yang dilihat oleh Allah bahwa kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya mauna pertolongan kemudahan dari Allah datang pada. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada sesuatu penyampaian kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga Allah mudahkan pekan depan kita dapat bersilaturahmi kembali dengan pembahasan yang lebih dalam lagi agar rumus yang saya maksud rumus setuju itu benar-benar bisa kita terapkan dan bisa kita dapatkan atas izin Allah. Dan sekali lagi ya, saya berulang kali minta maaf ya. Kenapa? Ya ini memang kita nggak ngerti kita ketemu lagi kapan. Saya minta maaf sekali lagi kata-kata saya yang mungkin kurang.
Setelah sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah, subhanaka wa humma wa bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu. Saya Bayu Asidik mohon untuk undur diri dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu di kesempatan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha